Pelajaran Sekolah Sahabat, Selasa 1 Juli 2025, pelajaran yang pertama di triwulan yang ketiga. Judul untuk hari ini adalah Para Bidan Ibrani. Kita tidak dapat memahami kitab Keluaran tanpa mengandaikan ajaran-ajaran kitab Kejadian. Orang-orang Yahudi pindah ke Mesir dan setelah mengalami masa kemakmuran dan kedamaian yang luar biasa, mereka diperbudak. Tetapi Allah tidak meninggalkan umatnya dalam masalah mereka meskipun terkadang terlihat seperti itu. Tidak diragukan lagi banyak orang Ibrani yang putus asa dengan keadaan mereka. Namun pada saat kesusahan Dia datang untuk menolong dengan tangannya yang kuat. Tuhan kita menguatkan para pengikutnya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Mazmur 50 ayat 15. Bacalah Keluaran 1 ayat 9 sampai 21. Peran kunci apakah yang dimainkan oleh para bidan yang setia dan mengapa mereka dikenang dalam sejarah? Saya baca dalam Keluaran 1 ayat 9 sampai 21. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka Ia membuat mereka berumah tangga. Tidak ada Firaun yang memiliki nama dalam kitab Keluaran. Mereka hanya menyandang gelar Firaun yang berarti raja. Orang Mesir percaya bahwa Firaun adalah dewa di bumi, putra dewa Ra atau Osiris atau Horus. Ra dianggap sebagai dewa Mesir tertinggi, dewa matahari itu sendiri. Namun, terlepas dari semua kekuatannya, Tuhan ini tidak dapat memaksa para bidan untuk melawan keyakinan mereka. Bahkan berbeda dengan Firaun yang tidak memiliki nama, kedua bidan ini memiliki nama, yaitu Sifra dan Puah. Keluaran 1 ayat 15. Mereka sangat dihormati karena mereka takut akan Tuhan. Perintah Firaun yang jahat tidak berpengaruh pada mereka karena mereka lebih menghormati Tuhan daripada perintah penguasa duniawi. Lihat juga Kisah 5 ayat 29. Dengan demikian, Tuhan memberkati mereka dengan keluarga besar mereka sendiri. Sungguh sebuah kesaksian yang kuat akan kesetiaan para perempuan ini. Terlepas dari betapa sedikitnya pengetahuan mereka tentang teologi, mereka tidak hanya mengetahui apa yang benar, tetapi mereka juga memilih untuk melakukan apa yang benar. Ketika
Firaun melihat bahwa rencananya gagal. Dia memerintahkan orang Mesir untuk membunuh semua bayi laki-laki yang dilahirkan oleh orang Ibrani. Mereka harus melemparkannya ke sungai Nil, mungkin sebagai persembahan kepada Hapi, dewa sungai Nil, dan juga dewa kesuburan. Ini adalah pertama kalinya tercatat bahwa orang Yahudi harus dibunuh hanya karena mereka orang Yahudi. Tujuan dari perintah kematian itu adalah untuk menaklukkan bangsa Ibrani, memusnahkan semua keturunan laki-laki, dan mengasimilasikan para wanita ke dalam bangsa Mesir, sehingga mengakhiri ancaman yang diyakini Firaun bahwa bangsa Ibrani mengancam bangsanya. Para bidan tidak hanya tahu tindakan yang tepat untuk dilakukan, tetapi mereka juga melakukannya. Apakah pesan yang jelas di sini untuk kita? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sahabat Selasa 1 Juli 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sahabat selanjutnya. Tuhan memberkati.